Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Bangkitlah dan Melangkah. Bangkitlah dan melangkah. Kita akan melihat ada 4 contoh teladan dalam kisah para rasul. Bagaimana ada 4 orang, yaitu Filipus, juga Ananias, kemudian juga Cornelius dan juga Petrus. Mereka sungguh-sungguh mendengar suara Roh Kudus dan mereka kemudian taat pada suara Roh Kudus, sehingga kemudian mereka bangkit dan mereka melangkah dan akhirnya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu juga sangat penting untuk kita pada masa sekarang, bahwa kita hidup dalam kepekaan terhadap Roh Kudus. Kita juga siap untuk bangkit, siap untuk melangkah, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, dalam lingkungan kita, tempat kerja kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Karena kita peka dan kita mendengar dan kita sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena dalam kisah para rasul diberikan sebagai contoh kepada kita, bagi gereja sepanjang zaman, sepanjang masa, bahwa kita harus belajar dari berbagai teladan. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat kisah para rasul, harusnya namanya kisah Roh Kudus. Karena di balik karya para rasul adalah Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang memanggil, Roh Kudus juga yang memperlengkapi mereka. Maka bagi gereja sepanjang zaman sangat penting untuk sungguh-sungguh peka mendengar dan mengikuti suara Roh Kudus. Di sini ada 4 contoh yang ingin saya berikan, yang juga menunjukkan bahwa setiap orang dapat dipakai oleh Tuhan. Setiap orang masing-masing dengan situasinya yang berbeda-beda. Apapun situasi kita, apapun pekerjaan kita, latar belakang kita, semua kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dalam lingkungan dimanapun kita berada, baik lingkungan dekat kita maupun bahkan juga dibawa keluar dari lingkungan kita ke tempat-tempat yang lain. Ada 4 contoh yang ingin saya berikan secara singkat, saya jelaskan pada saat ini. Contoh pertama adalah bangkitlah dan melangkah meski tidak mengerti. Bangkitlah dan melangkah meski tidak mengerti. Filipus, kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 8 dan juga ayat 26. Kisah Para Rasul 8 5 sampai 8 dan ayat 26 dan 27. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Di sini digambarkan bagaimana Filipus yang berada dalam tengah-tengah situasi pelayanan yang luar biasa, di mana Tuhan memakai dia setelah masa penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen di Yerusalem. Mereka kemudian tersebar kemana-mana. Filipus pergi ke Samaria, dia memberitakan Injil, dan ada banyak tanda-tanda mujizat yang luar biasa yang mengikutinya, membuktikan akan kekuasaan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan dihancurkan, kesembuhan terjadi, dan terutama banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, sebagai Mesias mereka yang diutus oleh Allah. Tapi pada saat yang sama, di tengah-tengah kesibukan pelayanan yang luar biasa, ada kebangunan rohani yang luar biasa, tiba-tiba Filipus mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan supaya dia bangkit dan pergi ke tempat yang sunyi, tempat yang jauh, karena Roh Kudus mau menunjukkan sesuatu kepada dia. Sebenarnya secara manusia orang bisa katakan, kenapa saya kan di sini sedang melayani Tuhan dan sedang mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Tetapi karena Filipus dikuasai Roh Kudus, maka dia kemudian taat dan dia pergi ke jalan sunyi. Dan kemudian kita tahu dia bertemu di padang gurun dengan seorang bendaharawan, seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan kemudian dia memberitakan Injil kepada sida-sida itu, dan dia kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Filipus berangkat, dia bangkit, dia melangkah meskipun dia tidak mengerti.
Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba harus pergi dari tempat pelayanan yang penuh dengan buah yang telah dihasilkan yang luar biasa. Jadi meskipun dia tidak mengerti, dia sungguh-sungguh bangkit, dia melangkah dan melakukan kehendak Tuhan. Maka akhirnya kemudian membawa berkat yang luar biasa. Sida-sida itu yang berasal dari Ethiopia, yang berasal dari negara yang lain sama sekali, bangsa yang lain sama sekali, kemudian menerima Injil Yesus. Maka bagi kita juga berarti pada masa sekarang kita harus berdoa, Tuhan, berikan aku kepekaan pada suara Roh Kudus, supaya meskipun aku tidak mengerti, pada saat Engkau berkata, Engkau mengatakan kepada aku untuk bangkit dan melangkah, untuk melayani seseorang atau melayani suatu daerah tertentu, atau melayani dengan cara tertentu, bahwa meskipun saya tidak mengerti, kalau suara Tuhan jelas, kalau panggilan Tuhan jelas, maka kita harus bangkit dan melangkah. Karena hal tersebut pasti akan membawa berkat. Contoh yang kedua di sini kita lihat dalam Kisah Para Rasul adalah bangkitlah dan melangkah meski ragu dan takut. Bangkitlah dan melangkah meski ragu dan takut. Ananias. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Bunyinya demikian. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Di sini digambarkan bagaimana Ananias, seorang anak Tuhan, seorang warga jemaat, juga seorang pelayan Tuhan dalam jemaat di Antioquia, orang yang adalah warga jemaat, pengikut Yesus yang sejati. Dia juga menjadi peka, dia juga bangkit dan melangkah meskipun dia ragu dan takut. Karena bayangkan saja, Paulus terkenal sebagai seseorang yang waktu itu membunuh banyak orang Kristen. Dia banyak menyerang orang-orang Kristen, bahkan dapat surat khusus dari Yerusalem datang ke Antioquia untuk boleh mengejar, menganiaya orang Kristen. Sehingga secara manusiawi, Ananias bisa saja meragukan apakah itu suara Roh Kudus, karena dia tahu akan Paulus yang mempunyai nama yang sangat buruk pada waktu itu, karena dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tapi dia, meskipun dia ragu, meskipun dia takut, tapi kemudian dia bangkit dan dia melangkah. Dan akhirnya keajaiban yang luar biasa terjadi. Kita tahu bahwa kemudian Paulus menerima Injil, Ananias menumpangkan tangannya, dan kemudian dia menjadi sembuh, matanya bisa melihat kembali, dan kemudian ia dibaptis. Sungguh luar biasa. Dan lebih hebat lagi, kemudian Paulus menjadi alat Tuhan yang luar biasa sebagai saksi Tuhan di banyak daerah di Asia Kecil pada waktu itu. Jadi rasul Tuhan yang luar biasa. Karena Ananias, meskipun dia ragu dan takut, dia berani, dia bangkit dan dia melangkah. Pada saat ini kita harus tahu bahwa Tuhan juga bisa memanggil kita untuk bangkit dan melangkah. Meskipun kita ragu dan takut, kita dipanggil Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan saat ini memiliki setiap orang percaya sebagai alat-alatnya. Kitalah alat-alat Tuhan. Kitalah tangan-tangan Tuhan, kaki-kaki Tuhan. Kitalah
mulut-mulut Tuhan. Kitalah mata Tuhan. Kita adalah hati Tuhan kepada orang lain. Sehingga Tuhan mau memakai kita. Sehingga meskipun kita tidak mengerti seperti Filipus, meskipun kita ragu dan takut seperti Ananias, maka Tuhan dapat memakai kita pada saat kita berani melangkah. Maka kita dipanggil untuk peka pada suara Roh Kudus. Katakan, aku mau terbuka pada suara Roh Kudus. Meskipun aku tidak mengerti, meskipun aku ragu, meskipun aku takut, pada saat Roh Kudus memberikan perintah dalam hati kita, kita mau pergi menghampiri orang lain. Kita mau menolong orang lain, melayani orang lain. Meskipun kita tidak mengerti, kita takut, kita ragu, kita boleh yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, gerakkanlah aku, sehingga aku bergerak untuk sungguh-sungguh bangkit dan melangkah, meskipun tidak mengerti, meskipun ragu, dan meskipun aku takut. Contoh yang ketiga di sini adalah, teladan yang ketiga di sini adalah mengenai Kornelius. Bangkitlah dan melangkah, meskipun tidak tahu dan tidak kenal. Bangkitlah dan melangkah, meskipun tidak tahu dan tidak kenal. Kornelius. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-5 dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Kita tahu kemudian Kornelius menyuruh orang-orangnya, dan kemudian dia menjumpai Petrus, Rasul Petrus, yang kemudian datang juga ke rumah Kornelius. Luar biasa. Kornelius mendengar suara Tuhan. Dia peka terhadap suara Tuhan. Meskipun dia orang Romawi, orang yang bukan dari bangsa Yahudi, meskipun dia belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, tapi dia mempunyai kepekaan kepada suara Roh Kudus, sehingga pada saat dia mendengar suara Roh Kudus, meskipun dia tidak tahu, meskipun dia tidak kenal Petrus, maka kemudian dia bangkit, dia melangkah, dia menyuruh orang-orangnya untuk datang menjumpai Petrus dan mengundangnya ke rumahnya. Sangat penting kita lihat bahwa Tuhan dapat berbicara kepada setiap orang. Roh Kudus dapat menggerakkan setiap orang, juga dari suku bangsa yang lain, juga dari agama yang lain, kepercayaan yang lain, orang-orang dari negeri yang jauh. Yang penting bahwa ada ketaatan, ada kepekaan untuk mau mengikuti suara Roh Kudus. Kita tahu kemudian Petrus datang, dan Petrus kemudian menjelaskan Injil kepadanya. Maka seluruh rumahnya kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Maka kesiapannya, kesediaannya untuk taat kepada suara Roh Kudus, dia menyuruh orang-orangnya untuk mengundang Petrus. Akhirnya membawa berkat yang luar biasa. Seluruh keluarganya kemudian memahami tentang siapa itu Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dunia ini. Dan kemudian mereka diselamatkan. Mereka kemudian mendapatkan pengajaran daripada Petrus, sehingga mereka mengalami berkat yang luar biasa. Kita pun juga sama. Pada saat Roh Kudus berbicara kepada kita, mari sama-sama kita peka, kita melangkah. Meskipun kita mungkin tidak tahu seseorang, kita tidak kenal orang lain, tapi pada saat Roh Kudus berkata, pergilah, sapalah dia, berbicara kepada dia, maka kita harus mendengar suara Roh Kudus, taat pada Roh Kudus, dan kita akan lihat ada hasil-hasil yang luar biasa. Beberapa kali dalam kehidupan saya juga alami bagaimana Tuhan menolong saya pada saat saya menyapa orang, kemudian terjadi hal yang luar biasa, bahwa orang itu membuka hati, dan kemudian kita dapat menolongnya, dapat memberikan jalan keluar dari firman Tuhan, dan juga ada yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Maka setiap kita dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, asal kita bangkit dan melangkah. Meskipun tidak mengerti, meskipun kita ragu dan takut, meskipun kita tidak tahu dan tidak kenal, tetap kita mau bangkit dan melangkah. Dan terakhir, yang keempat, contoh yang keempat adalah bangkitlah dan melangkah meski ada halangan. Bangkitlah dan melangkah meski ada halangan. Tentang Petrus, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10
ayat 19 sampai 23. Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 23. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus. Ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Sungguh luar biasa. Petrus mendapatkan penglihatan, dan kemudian dia, pada saat dia dapat penglihatan, dikatakan bahwa ada 3 orang yang mencari dia, yang telah diutus oleh Kornelius. Dan dia kemudian bangkit, dia pergi dan kemudian melayani seluruh keluarga besar dari Kornelius, sang perwira Romawi itu. Luar biasa sekali, karena dia peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Meskipun ada halangan, meskipun dia adalah orang Yahudi, dia pergi kepada orang Romawi yang dianggap kafir pada waktu itu, dianggap dari bangsa-bangsa yang mempercayai kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi dia juga tahu bahwa Tuhan juga bekerja di antara bangsa-bangsa, sehingga Kornelius pun juga sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan sekarang Petrus datang untuk mengajar, memberikan pengetahuan, yang penyataan diri yang lebih lagi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga meskipun ada halangan, ras, golongan, bangsa, maka Petrus tetap pergi dan akhirnya menjadi berkat yang luar biasa. Dia boleh mengabarkan Injil, menjelaskan siapa Yesus, arti kematian kebangkitannya, arti hidupnya, maknanya, pengharapan yang dimiliki dalam Yesus Kristus, dan juga kepastian kehidupan kekal, pengampunan dosa. Dia jelaskan semua kepada Kornelius, sehingga seluruh keluarga menjadi percaya kepada Yesus. Sungguh luar biasa, karena dia pergi, dia bangkit, dia melangkah meskipun ada halangan. Yang terakhir, ketaatan membawa berkat. Ketaatan membawa berkat. Dari keempat contoh tadi, Filipus, Ananias, Kornelius, dan juga Petrus, kita lihat bahwa Tuhan dapat memakai semua orang. Dan setiap kita pun pada saat ini dapat dipakai bagi kepentingan kerajaan Allah, kepentingan pekabaran Injil, pelayanan sosial, diakonia. Filipus, seorang diaken, menjadi seorang misionaris yang Tuhan pakai luar biasa. Ananias, seorang warga jemaat biasa, menjadi pelayan yang luar biasa. Kornelius, seseorang dari bangsa lain, kemudian dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Juga Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk kemudian membawa Injil kepada bangsa yang lain. Maka setiap kita, apapun golongan kita, dapat dipakai oleh Tuhan. Maka yang penting, yang utama adalah bahwa kita taat kepada suara Roh Kudus. Bangkitlah dan melangkah meskipun tidak mengerti, meskipun ragu dan takut, meskipun tidak tahu, tidak kenal, meskipun ada halangan. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mendengar suara Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh mengikuti dan peka terhadap suara Roh Kudus. Maka ketaatan kita akan membawa berkat. Bangkitlah dan melangkah, karena suara Roh Kudus itulah yang menentukan dalam kehidupan kita. Suara Roh Kudus sama dengan suara Yesus, sama dengan isi firman Tuhan. Maka semua yang dikatakan Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan harus kita dengar, harus kita ikuti, harus kita lakukan. Dan itu berarti berada di atas semua organisasi gereja, organisasi yang lain apapun juga. Suara Roh Kudus yang menentukan semua kegiatan kehidupan pribadi rohani kita. Semua organisasi gereja kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus yang sejati, yang asli, sama dengan suara Yesus dan sama dengan isi firman Tuhan. Kalau sesuatu yang kita anggap merupakan suara Roh Kudus tapi bertentangan dengan firman Tuhan, itu berarti bukan dari Roh Kudus. Tapi pada saat kita tahu sesuai dengan perintah Yesus, sesuai dengan firman Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita dipanggil untuk mengikutinya, mentaatinya, dan itu pasti akan membawa berkat. Bangkitlah dan melangkah, meskipun tidak mengerti,
meskipun ragu dan takut, meskipun tidak tahu, tidak kenal, meskipun ada halangan, mari sama-sama kita bangkit dan melangkah. Tuhan akan menjadikan kita alat berkat-Nya yang luar biasa dalam tangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.